Forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting adalah kegiatan meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan dengan melihat data atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Forecasting tidak dilakukan dengan menebak, tetapi menggunakan data, masa lalu, pola yang terlihat, dan analisis sederhana untuk memprediksi kondisi yang akan datang. Selanjutnya itu ada tujuan forecasting. Yang pertama, memperkirakan permintaan di masa depan. Yang kedua, agar mengetahui berapa banyak produk yang harus disiapkan atau diproduksi. Yang ketiga, dapat mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, membantu perusahaan tidak menebak-nebak sehingga keputusan lebih akurat. Yang kelima, membantu perencanaan produksi. Yang keenam, membantu menentukan jadwal produksi, kapasitas mesin, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketujuh, dengan memperkira yang tepat, perusahaan bisa menghindari kelebihan stok atau boros biaya maupun kekurangan stok atau kehilangan pelanggan. Yang kedelapan, mengatur anggaran dan biaya. Yang kesembilan, membantu perusahaan memperkirakan biaya operasional dan pendapatan sehingga perencanaan keuangan lebih terarah. Selanjutnya, kegunaan forecasting dalam operasi bisnis, yaitu ada merencanakan produksi, menentukan jumlah bahan baku, merencanakan anggaran biaya, menentukan strategi pemasaran, menentukan jumlah tenaga kerja. Yang terakhir itu ada mengatur inventory atau stok. Jenis-jenis forecasting. Yang A, berdasarkan periode waktu, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang B, berdasarkan metode, yaitu ada kualitatif atau pendapat ahli, survei, dan Delphi. Kuantitatif atau data historis dan statistik. Langkah-langkah proses forecasting, yaitu ada menentukan tujuan peramalan, mengumpulkan data historis, memilih metode forecasting yang tepat, menghitung hasil ramalan, mengukur akurasi ramalan atau MAD, MAPE, dan MSE, mengimplementasikan hasil forecasting. Oke, selanjutnya ini soal dari Weeks Moving Average, yang dimana kita akan menentukan forecasting atau defense dari tahun 2027. Oke, di sini kita akan menentukan total cost 2021, yaitu dari sales dikali dengan variable cost, dan total hasilnya kita tambahkan dengan total fixed cost, dan akan otomatis seperti ini. Begitu juga dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menentukan forecasting dari 3 tahun terakhir. Dan untuk bobot kita urutkan dari angka terbesar dengan nilai yang terbesar. Dan untuk forecastingnya yaitu aktual dikali dengan bobot pertama, yaitu 1.649.500 dikali 1 bobot, dan begitu seterusnya untuk mendapatkan hasil forecasting tahun 2027.
dengan aktual dikurang dengan forecasting dan dibagi dengan aktual. Dan hasilnya kita kalikan dengan 100%. Dan begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil difference tahun 2027. Dan difference tahun 2027 yaitu 17%. Dan inilah cara menentukan forecasting dan difference di tahun 2027.